Temuan dengan Paul. Nyaris 1 jam Ethan berada di dalam satu mobil dengan pria yang ternyata bernama Banegno. Ya, Ethan akhirnya menanyakan nama pria yang menjanjikannya bisa bertemu dengan Paul, setelah Daros yang mengenal putri pria itu tidak berhasil membawanya bertemu dengan si ketua dari para pimpinan mafia. Apa kamu juga bagian dari mereka? Ethan bertanya. Pria itu menoleh, menatap sosok yang duduk di belakang kemudi. Banegno melirik ke samping. Menurutmu? Bukannya menjawab pertanyaan sederhana yang Ethan lemparkan, pria bernama Banegno itu justru ganti melempar tanya. Kesal, Ethan memilih mengembalikan fokusnya ke jalanan di depannya. Dia tidak lagi ingin tahu. Yang paling penting, dia bisa menemukan pria itu untuk mendapatkan lukisan yang dia menangkan di pelelangan. Sunyi. Tidak ada lagi percakapan. Ethan tetap fokus pada jalanan. Hanya Banegno yang sesekali melirik pria di sampingnya sembari mencebik. Dia tidak mengerti untuk apa Bung Suis itu bersusah payah memintanya untuk membantu pria semenyebalkan Ethan. Ya, pria di sebelahnya memang sangat menyebalkan. Ethan baru menggerakkan lehernya saat Banegno sudah memutar kemudi memasuki jalanan yang hanya bisa digunakan untuk 2 jalur. Ethan melihat sekitar dengan kernyit di dahi. Sepasang mata pria itu semakin memicing ketika mobil masih terus melaju. Di kanan kiri jalanan hanya pohon-pohon tua besar. Ethan kemudian menoleh ke samping. Pria itu menatap bertanya Banegno yang masih melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Sebentar lagi kita akan sampai. Ujar Banegno memberitahu. Ethan mengembalikan pandangannya ke depan, sambil memperhatikan kanan dan kirinya. Tempat tujuan mereka benar-benar jauh dari yang namanya keramaian. Dia bahkan belum menemukan satupun rumah, setelah mobil masuk gang. Nyaris 15 menit, yang berarti bahwa letak rumah pria bernama Paul jauh dari jalanan utama. Sebuah rumah besar berlantai 1 yang terlihat begitu kokoh dengan pintu gerbang besi tinggi terlihat. Mobil yang Banegno kendarai mulai melaju pelan, lalu berhenti di depan gerbang tinggi tersebut. Banegno menyalakan klakson, hingga membuat Ethan mengernyit. Apalagi saat gerbang tinggi di depannya mulai terbuka, Ethan secepat kilat menoleh ke samping. Apa kamu anak Paul? Tebak Ethan yang tidak Banegno jawab. Pria itu justru kembali menginjak pedal gas. Membawa tunggangannya masuk ke halaman super luas rumah besar sang ketua mafia. Meskipun tidak mendapatkan jawaban dari tanyaannya, namun Ethan bisa menebak Banegno jelas memiliki hubungan dengan pria bernama Paul itu. Dia hanya perlu menyalakan klakson 1 kali untuk membuat 2 orang dengan tubuh kekar berseraman berlari untuk membuka pintu gerbang. Kening Ethan kembali berlipat ketika sang pemilik mencoba memerintahkan sang otak untuk berpikir. Siapa sebenarnya Chloe hingga wanita yang menjadi anak buahnya di divisi akunting itu, mengenal pria seperti Banegno? Banegno bukan orang yang perlu Ethan takuti karena kekuatan fisiknya. Bagi Ethan, Banegno termasuk lemah. Buktinya, dia tidak mengalami kesulitan untuk membekuk pria itu. Namun, relasi Banegno yang patut Ethan waspadai. Melihat dengan siapa Banegno memiliki hubungan, bisa Ethan tebak pria itu hanya perlu bersiul untuk menggerakkan orang-orang di belakangnya. Ayo, turun! Ajak Banegno setelah menghentikan kereta besinya. Ethan segera melepas sabuk pengaman, lalu mendorong pintu mobil. Pria itu turun. Memutar kepala, Ethan memperhatikan rumah besar di hadapannya dan juga lingkungan sekitarnya. Ada 2 bangunan yang jauh lebih kecil dibanding rumah utama yang berada di sisi kanan dan kiri rumah tersebut. Itu tempat untuk para pengawal pria tua itu. Ethan menoleh. Memperhatikan Banegno yang berdiri di depan mobilnya dengan pandangan ke depan. Satu tangan pria itu mengusap dagunya. Apa kamu punya masalah dengan ayahmu? Tanya Ethan lantaran Banegno lebih sering menyebut Paul dengan pria tua itu. Yang ditanya berdecak. Dari mana kamu tahu kalau pria tua itu ayahku? Banegno yang sudah memutar kepala ke samping, balas bertanya. Ethan mengangkat satu sudut bibirnya. Mereka tidak akan dengan mudah membuka gerbang untukmu, jika kamu tidak memiliki hubungan dengan Paul. Ethan mengedik ke belakang. Banegno memutar kepala. Pria itu melihat 2 orang yang sedang berderap ke arahnya. Kemana bos kalian? Tanya ketus Banegno. Bos kami itu bapak bos juga. Sahut salah seorang pengawal Paul. Bos sedang keluar. Katanya. Pria lain yang ikut menjawab, menghentikan kalimatnya. Pria itu melirik ke arah Ethan. Tidak apa-apa. Dia temanku. Katakan di mana pria tua itu sekarang. Kami perlu bertemu dengannya. Bos besar sedang bertemu dengan para pimpinan. Lanjut pria itu memberitahu. Para pimpinan yang dimaksud tentu saja para pimpinan mafia dari masing-masing klan. Banegno menghembuskan nafasnya. Sepertinya kita tidak beruntung. Ayo, kita pergi. Dia tidak ada di room. Kita tunggu saja. Besok aku sudah harus kembali ke negaraku. Aku harus bertemu dengan ayahmu hari ini. Terang Ethan. Dia tidak ingin memperpanjang urusannya di Italia.
Dia harus segera kembali dan melanjutkan misinya. Mendengar penuturan Ethan, Banegno berdecak. Dengan dua tangan yang sudah berada di pinggang, pria itu kembali mengedarkan mata. Apa Mera juga tidak ada di rumah? Dia masih di rumah sakit jam segini, bos? Banegno menepuk keningnya sendiri. Dia melupakan kenyataan jika sang adik bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Dia sendiri heran, kenapa sang adik betah sekali bekerja di rumah sakit hanya sebagai seorang perawat. Padahal, Mera bisa saja duduk bersantai di rumah. Dia tidak akan kekurangan apapun. Paling, dia akan segera dinikahkan dengan salah satu anak para pimpinan. Ya, memang seperti itu, salah satu cara yang mereka lakukan untuk tetap menjaga kekuasaan dan kekuatan mereka di dunia gelap. Ya sudah, kami masuk dulu. Nyonya ada di rumah, bos. Salah satu pengawal memberi informasi tambahan pada putra atasannya. Banegno hanya menganggukkan kepala, lalu mengajak Ethan dengan gerakan tangannya untuk mengikuti pria itu masuk ke dalam rumah. Memasuki rumah besar Paul, Ethan mengedarkan matanya. Pria itu menemukan satu figura besar yang memperlihatkan keluarga pemilik rumah. Ada Banegno, dan juga perempuan yang sempat membantunya Mera. Bukankah dia sudah terlalu tua untuk tetap berkecimpung di dunia hitam? Tanya Banegno yang sudah berdiri di samping Ethan yang sedang memperhatikan foto keluarganya. Pria itu juga mengarahkan fokusnya ke tempat yang sama. Apa karena itu kamu berselisih dengannya? Tanya Ethan tanpa memindahkan fokusnya. Aku hanya mengkhawatirkannya. Kenapa kamu tidak menggantikan posisinya saja? Sehingga ayahmu bisa pensiun. Dia tidak pernah menganggap aku mampu. Ujar Banegno sembari menatap wajah tua ayahnya. Dalam foto itu, sang ayah sudah terlihat begitu tua. Kulitnya sudah tak lagi kencang. Banyak kerutan terlihat di wajahnya ketika pria itu tersenyum. Kamu hanya perlu membuktikan jika kamu mampu. Pria tua itu terlalu sulit dikalahkan. Dia boleh saja sudah berumur 60 tahun, tapi belum tentu kamu bisa mengalahkannya saat berduel. Ethan menoleh, lalu menatap lawan bicaranya dengan kenyitan dalam. Apa benar Paul sekuat itu? Ethan semakin mengernyit. Masuk akal. Pria yang sudah berumur tersebut tidak mungkin bisa mempertahankan tahtanya jika dia tidak memiliki kekuatan yang sanggup membuat para pimpinan tunduk. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan lukisan itu dengan baik-baik, mungkin kamu bisa mencoba berduel dengan pria tua itu. Banegno memutar kepala, lalu menyeringai. Apa kamu sekarang takut? Tentu saja tidak. Ethan menjawab dengan cepat. Pria itu mungkin lebih kuat dari para pimpinan yang juga sudah tidak lagi muda. Dia sudah melihat beberapa di antara mereka ketika berada di tempat pelelangan lukisan. Dan Ethan, dia memiliki keunggulan karena dia masih muda. Sudah seharusnya dia lebih kuat dari pria 60 tahun. Jangan meremehkannya. Kamu pasti tidak akan bisa berbicara setenang dan seyakin ini setelah melihat bagaimana seorang Paul berduel. Banegno kembali menyeringai. Pantas saja dia menganggapmu tidak pantas, karena kamu memang selemah itu. Banegno menggeram mendengar perkataan Ethan. Satu tangan pria itu sudah mengepal dan terangkat. Bersiap untuk memukul, namun ia tahan. Akhirnya, Banegno memukulkan kepalan tangan ke udara. Kamu tidak hanya menyebalkan. Kamu juga brengska, Ethan. Kalau bukan karena si bungsu Chloe, aku tidak akan sudi membawamu ke sini. Ethan mengerjap ketika mendengar Banegno menyebut nama Chloe. Berkali-kali Banegno menekankan bahwa jika bukan karena Chloe yang memintanya, pria itu tidak akan membantu dirinya. Bukankah itu terdengar seperti Banegno memiliki hutang budi pada Chloe? Ethan semakin merasa penasaran pada sosok bawahannya di perusahaan Wilds. Mulut Ethan sudah akan terbuka untuk menanyakan apa yang mengganggu pikirannya. Tentang siapa sebenarnya sosok Chloe selain dia adalah saudara dari Fucho, ketika rungunya menangkap suara derap langkah mendekat. Dasar anak kurang ajar! Beraninya kembali ke rumah setelah 3 bulan menghilang! Banegno yang melihat kedatangan ibunya, meringis. Pria itu merutuki nasibnya. Jika bukan karena Chloe, dia masih belum akan sudi kembali ke rumah setelah pertengkaran hebatnya dengan Paul. Beraninya kamu! Beraninya kamu pergi tanpa memberi kabar pada ibumu yang sudah tua ini! Wanita yang baru datang itu memukuli anaknya. Astaga, ibu! Jangan membuatku malu di depan orang lain. Aku bukan lagi anak kecil. Ibu melakukannya karena marah. Wanita itu tetap memukuli sang anak, sementara Banegno hanya mencoba menghalau dengan kedua tangannya. Apa kamu pikir ayahmu itu benar-benar tega mengusirmu dari rumah ini? Ethan akhirnya paham kenapa Banegno terlihat tidak menyukai ayahnya. Ethan menghembuskan nafas. Sepertinya, Banegno sudah mengorbankan egonya untuk bisa membawanya menemui pria bernama Paul. Dan semua itu karena Chloe. Untuk apa anak kurang ajar itu kembali? Ethan yang mendengar suara menggelegar, menoleh dengan cepat.
Pria yang dikenalinya dari foto keluarga sebagai sosok bernama Paul, melangkah dengan satu tongkat besi menumpu telapak tangannya. Paul memang sudah tua. Pria itu bahkan berjalan dengan membawa tongkat. Akan tetapi, hanya dari sekali pandang, Ethan tahu. Jika apa yang Benigno katakan, bukan omong kosong. Ethan bisa merasakan aura seorang elfa yang sedang mendekati targetnya. Tiba di depan anak dan istrinya yang sudah berhenti menggunakan kedua tangan untuk memukuli sang putra, pria bernama Paul itu menghentak keras tongkat besi di tangannya, sebelum detik berikutnya tongkat yang ternyata di bagian bawahnya terdapat benda tajam serupa ujung anak panah, sudah terhunus ke arah Ethan. Sepasang mata Ethan secara refleks terbuka membesar. Siapa orang asing ini?